Katanya investasi saham yang di luar negeri itu lebih menguntungkan dibandingkan saham-saham di Indonesia. Apakah betul? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjay dari CB1 Web Planner. Pada kali ini kita akan membahas tentang investasi saham. Nah, ada orang yang berkata bahwa kalau mau investasi saham kayaknya lebih bagus, lebih menguntungkan itu kalau kita beli saham yang di luar negeri dibandingkan di Indonesia katanya. Apakah betul? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan bahas dulu tentang keuntungan di investasi saham tuh gimana sih caranya. Ya, jadi keuntungan itu kita lihat pertama adalah dari capital gain. Capital gain itu adalah selisih positif dari penjualan saham yang kita sudah beli dibandingkan dengan pembelian kita atau modal kita. Nah, kalau itu positif, itu kan artinya kan ibaratnya keuntungan ya, calon keuntungan. Akan tapi perlu diingat kalau keuntungan bersih bukan dari itu saja, tapi apa? Harus dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Ya, entah itu biaya dari sekuritasnya atau broker dan tentang pajak penghasilannya. Nah, pada kali ini kita tidak akan membahas tentang capital gain. Itu artinya apa? Bagaimana pergerakan harga saham di Indonesia dengan luar negeri. Memang kita tidak bisa memastikan pergerakan saham. Ya, apakah Indonesia lebih jelek dibanding luar negeri atau sebaliknya? Itu tergantung, belum tentu. Tergantung situasi ekonomi politik di masing-masing negara. Jadi, untuk sisi ini, saya tidak bisa mengklaim bahwa investasi saham di Indonesia lebih bagus dibandingkan di luar negeri. Atau sebaliknya, tidak bisa. Nah, terus yang akan kita bahas apanya dong? Nah, yang kita akan bahas adalah tetap sisi lebih untung mana itu dari segi mana? Segi dalam hal pajaknya. Kalau untuk biaya sekuritas atau broker kan masing-masing juga relatif ya. Nah, sekarang tentang pajak penghasilannya. Nah, ternyata ada loh perbedaan antara pajak penghasilan apabila kita investasi saham di Indonesia dengan investasi saham yang kita beli yang di luar negeri punya. Oke, nah kita akan bahas tentang pajak penghasilannya. Bagaimana? Nah, untuk investasi saham yang di Indonesia deh. Nah, pajak penghasilan itu apa saja, dapat dari mana saja? Ya, pertama adalah apabila kita melakukan transaksi penjualan saham. Nah, pada saat kita melakukan penjualan saham, berapapun jumlahnya, itu akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu 0,1%. Final ini adalah apa? Adalah yang sudah dipotong oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah broker. Jadi kita tidak perlu lagi membayar sendiri pajaknya, jadi sudah bersih. Kita tinggal melaporkan dalam SPT tahunan yang di bagian transaksi yang dikenakan pajak final. Nah, itu adalah untuk penjualan saham, yaitu 0,1%. Ingat, tidak melihat kita untung atau rugi, tapi dari semua transaksi penjualan saham kita berapa nilainya, kita kalikan 0,1%. Nah, itu ada pajak penghasilan saham. Dan ada satu lagi, dividen. Nah, dividen, itu ada dua pilihan, yaitu dividen itu kena pajak PPH ya, PPH 10% kalau tidak melakukan reinvestasi, atau bisa 0% kalau kita melakukan reinvestasi. Dan tentunya kalau misalnya para planners pengen lebih menguntungkan, maka ya pilihlah dividennya direinvestasikan, cuma 3 tahun kok. Dan bisa berupa ibaratnya mau ditaruh di tabungan biasa atau ditaruh di investasi saham lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah tentang pajak penghasilan untuk investasi saham di Indonesia. Nah, bagaimana dengan yang di luar negeri? Nah, pada umumnya ya investasi saham yang di luar negeri, jadi beberapa mungkin ada special case tergantung. Jadi tapi pada umumnya kalau bisa kita lihat, kita taruh uang, kita beli saham yang di luar negeri, contohnya misalnya di Amerika ataupun di Inggris ataupun di Singapura dan lain-lain untuk saham-saham favorit dan tertentu. Nah, bagaimana dong pajak penghasilannya? Nah, yang pasti apabila dikenakan pajak di negara tersebut, ya tentunya pajak itu tidak akan diberikan ke negara kita, betul. Dan pemerintah kita tentu pengen dapat pajak yang sebesar-besarnya. Ya, ini yang lagi ngetren sekarang tentang pajak ya, tapi kita tidak akan bahas tentang hal yang lagi ngetren itu.
Nah, jadi pajak penghasilan itu dapat dari mana? Nah, oleh karena itu kita harus lihat di SPT tahunan nih di bagian induk yang di capture sini, yaitu apa? Dari penghasilan neto dari luar negeri. Nah, itu kita lihat di situ ada tulisannya, itu ada lampiran tersendiri. Jadi artinya apa? Itu tidak termasuk dalam PPh final kita, gitu ya. Oke? Nah, jadi kita harus lihat lagi video ini tentang penghasilan. Apa definisi penghasilan? Yaitu apa? Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang kita dapatkan dari segala macam sumber apapun, dari dalam ataupun luar negeri. Nah, sekarang tambahan penghasilan itu apa maksudnya? Jadi, andai kan kita investasikan beli saham di luar negeri 100 juta misalnya. Kemudian kita jual dengan harga 100, misalnya 120 juta. Berarti kita dapat tambahan penghasilan berapa? 20 juta. Nah, inilah yang kena pajak penghasilan. Dan masuknya di mana? Di PPh progresif. Kan tadi masuk di SPT induk yang tadi ya. SPT induk, kemudian masuk ke progresif. Jadi sebelum itu jangan lupa tetap dihitung, dipotong PTKP, penghasilan tidak kena pajak dulu, kemudian nanti masuk dalam tarif pajak PPh progresif. Nah, bagaimana dengan dividennya? Sama juga, gitu kan? Ada komponen penghasilan dari luar negeri, yaitu tidak termasuk dalam yang PPh final yang di Indonesia. Nah, memang kalau misalnya di luar negeri tersebut dipotong pajak, maka akan ada perhitungan tersendiri. Nah, ini harus konsultasi lebih lanjut ke ahli pajak. Dan juga harus ditanyakan juga ke sekuritas. Kalau misalnya kita investasi saham di luar negeri, sekuritas kita tanya bagaimana pajaknya. Dan kalau misalnya memang dikenakan pajak di luar negeri tersebut, minta bukti potong pajaknya. Dan apakah pajak ini bisa dikreditkan, bisa dihitung di Indonesia juga atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita lihat, jadi PPh untuk investasi saham luar negeri itu potensi kena PPh progresif, yaitu yang tarifnya mulai dari 5% dan seterusnya sampai 35%. Semakin banyak tambahan penghasilan, maka semakin besar tarif pajak progresifnya. Nah, sudah tahu kan? Jadi kesimpulannya apa? Ya, kalau misalnya kita di sini saham di Indonesia, kita kenanya adalah pajaknya 0,1% dari setiap penjualan saham kita. Dan ingat, itu kotor, bruto, artinya seluruh penjualan, tidak melihat kita untung atau rugi. Dan kalau dividennya kita bisa 0% pajak penghasilannya. Nah, kalau yang di sini gimana? Ini adalah saham di luar negeri. Ya, di luar negeri kita tergantung, kalau misal kita jual untung, kita kena pajak penghasilan progresif, ya 5-35%. Nah, begitu pula dividennya ditambahkan. Ya. Nah, jadi kalau misal kita penjualan sahamnya di luar negeri tapi kita rugi gimana? Kita beli 100 juta, kemudian kita jualnya misalnya 80 juta, 90 juta. Ya tentu tidak ada tambahan penghasilan, jadi tidak perlu bayar pajak. Nah, jadi kesimpulannya lebih untung mana menurut para planners? Ya, jadi relatif, tergantung. Kalau misal para planners mengalami keuntungan yang besar, maka tentu investasi saham di Indonesia tarifnya lebih kompetitif ya, lebih murah. Kalau misalnya di luar negeri kena progresif sampai dengan 35%. Oke, jadi mau investasi saham yang mana, Indonesia atau di luar negeri, itu terserah, balik kepada para planners. Tapi yang perlu diingat apa? Investasi saham mengandung risiko tinggi. Jadi pastikan ini sesuai dengan profil risiko para planners. Oke, jadi berpikirlah sebelum melakukan investasi dan kemudian tingkatkan literasi juga sebelum memulai investasi saham baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Pertimbangkan baik-baik segi positif dan negatifnya. Oke? Jangan lupa, kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain sehingga mereka paham tentang bagaimana kerjanya pajak penghasilan dalam investasi saham. Dan nantikan video-video yang menarik berikutnya di channel kami, CME Web Planner. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you!